Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Anggun Purwatiningrum dari kelas 11 PPLG 1. Saya dari kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang komponen, objek, dan komposisi diagram yang ada dalam UML. Yang pertama, pengertian dari komponen diagram. Komponen diagram adalah salah satu Unified Modeling Language atau yang biasa kita sebut dengan UML, yang dapat menggambarkan berbagai komponen, interface yang tersedia, port, dan hubungan di antaranya. Singkatnya, komponen diagram membantu dalam visualisasi, spesifikasi, dan dokumentasi sistem berbasis komponen, juga membangun sistem yang dapat dieksekusi melalui forward engineering dan reverse engineering. Nah, yang kedua, tujuan dari komponen diagram. Komponen diagram pastinya mempunyai beberapa tujuan. Tujuan yang pertama yaitu memodelkan secara visual komponen-komponen yang ada di dalam sistem. Yang kedua, membangun komponen yang dapat dijalankan atau dieksekusi dengan menggunakan proses rekayasa maju atau forward engineering dan rekayasa mundur atau reverse engineering. Dan yang ketiga, menggambarkan pengorganisasian komponen dan hubungan di antaranya. Yang berikutnya, penggambaran komponen diagram. Penggambaran komponen diagram seharusnya terlebih dahulu harus mengidentifikasi artefak-artefak sebagai berikut. Yang pertama, file-file yang digunakan di sistem. Yang kedua, library-library dan artefak-artefak lain yang relevan dengan aplikasi. Yang ketiga, hubungan antara artefak-artefak. Selanjutnya ada elemen penyusun komponen diagram. Sebelum kita membuat komponen diagram, kita harus mengetahui apa aja elemen-elemen yang kita butuhkan saat kita akan membuat komponen diagram. Yang pertama ada komponen. Komponen ini adalah elemen utama dari sebuah komponen diagram. Yang kedua ada node. Node ini digunakan untuk mewakili perangkat lunak atau perangkat keras yang berhubungan dengan sistem perangkat lunak yang sedang digunakan. Yang ketiga ada antarmuka. Antarmuka ini digunakan oleh perangkat lunak untuk menghubungkan sebuah komponen. Selanjutnya ada package. Package ini digunakan untuk menggambarkan suatu komponen-komponen yang berada di organisasi. Selanjutnya ada relasi. Relasi ini menggambarkan hubungan atau komunikasi antara komponen-komponen yang ada di komponen diagram. Selanjutnya ada ketergantungan atau dependensi. Ini digunakan untuk menggambarkan ketergantungan sebuah komponen pada komponen lainnya. Ini adalah contoh dari komponen diagram perpustakaan. Yang kedua ada objek diagram. Objek diagram merupakan salah satu jenis diagram Unified Modeling Language atau UML yang tergabung dalam salah satu jenis struktural diagram guna menggambarkan hubungan dan struktur objek pada waktu tertentu. Diagram ini menggambarkan objek dan hubungan di antara mereka yang memberikan gambaran singkat mengenai sistem struktur selama eksekusi. Selanjutnya, penggambaran objek diagram. Beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum menggambar sebuah objek diagram yaitu pertama, analisis sistem secara keseluruhan dan putuskan mana instan yang mempunyai data penting dan relasi-relasi yang dimilikinya. Yang kedua, pertimbangkan hanya instan-instan yang melengkapi sebuah fungsi. Yang ketiga, tentukan sebuah optimalisasi jumlah objek diagram yang ingin digambarkan mengingat jumlah instan yang tidak terbatas. Selanjutnya, elemen penting dalam komponen diagram. Saat kita membuat komponen diagram, kita harus memperhatikan beberapa hal yang sangat penting. Yang pertama, objek sebagai instan dari kelas. Yang kedua, link antar objek digunakan untuk menghubungkan objek-objek. Yang ketiga, objek diagram diberi nama yang mempunyai arti yang mengidentifikasikan tujuan dari objek diagram tersebut. Yang keempat, elemen-elemen penting harus diidentifikasi terlebih dahulu sebelum memulai menggambar objek diagram. Yang kelima, hubungan antar objek harus diklarifikasi terlebih dahulu sebelum menggambar objek diagram. Yang keenam, tambahkan catatan yang sesuai pada poin tertentu yang membutuhkan klarifikasi lebih lanjut.
Yang ketujuh, nilai-nilai dari berbagai elemen yang berbeda perlu diidentifikasi untuk disertakan di objek diagram. Berikut adalah contoh proyek diagram perpustakaan. Dan yang terakhir adalah komposit diagram. Komposit diagram merupakan salah satu diagram struktural UML yang terdiri atas kelas-kelas antarmuka, packages, dan relasi antar mereka, dan menyediakan pandangan logika dari sebagian atau seluruh sistem perangkat lunak yang dimodelkan. Komposit diagram mempunyai peran yang sama dengan sebuah kelas diagram. Perbedaannya, komposit diagram menggambarkan struktur internal dan relasi di antara banyak kelas dengan cara yang lebih detail. Komposit diagram dapat menampilkan bagian lebih detail di dalam kelas dan menunjukkan hubungan bagian-bagian tersebut berelasi di dalam kelas. Di sini ada perbedaan kelas diagram dan perbedaan komposit diagram. Kalau kelas diagram itu menjelaskan hubungan antar kelas secara umum, sedangkan kalau komposit diagram itu menjelaskan struktur internal dari sebuah kelas dengan lebih detail. Komposit diagram juga mempunyai beberapa fungsi. Yang pertama, menampilkan bagian-bagian kecil atau internal dalam kelas. Yang kedua, pertimbangkan hanya instan-instan yang melengkapi sebuah fungsi. Yang ketiga, dipakai untuk sistem yang kompleks dan butuh struktur internal yang spesifik. Selanjutnya ada simbol-simbol dalam komposit diagram. Simbol umum kelas diagram itu ada 3, kelas, komponen, dan relasi. Sedangkan simbol tambahan khusus komposit diagram itu ada interface, ada port, titik atau titik konteks antar bagian kelas. Yang ketiga, part. Part adalah bagian internal dari kelas. Di atas adalah contoh komposit diagram perpustakaan. Sekian video presentasi dari saya. Terima kasih buat kalian sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye-bye.